Umat mayoritas para penyembah berhala, imannya setipis tisu. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu umat mayoritas para penyembah berhala, imannya setipis tisu. Nah, disclaimer terlebih dahulu, video ini kita membahas tentang iman Kristen dan Alkitab. Tidak ada ngomongin di luar itu, oke? Di sini kita akan membahas yaitu dari 1 Raja-Raja 18 mengenai Nabi Elia di Gunung Karmel. Nah, langsung saja mari kita baca di ayat yang ke-20. Ahab mengutus orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Sampai kapan kamu ragu-ragu dan mendua hati? Jika Yahweh itu Elohim, ikutilah dia. Namun jika Baal, ikutilah dia." Namun rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Baal ini artinya tuan atau sesembahan mereka ya, dewa-dewa dari orang-orang yang menduakan Tuhan, yaitu Elohim, Yahweh, kemudian menyembah para berhala. Kemudian Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku, seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Yahweh. Tetapi Nabi Baal ada 450 orang. Nah, ini nabi-nabi palsu ya. Banyak sekali nabi-nabi dari para Baal. 450 orang. Nah, ini nanti ditantang. Sesembahan dari orang-orang penyembah berhala ini ditantang sama Nabi Elia. Mari kita lanjut ayat ke-23. "Berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu. Tetapi janganlah mereka menaruh api di bawahnya. Dan aku pun akan mempersiapkan lembu yang lain. Aku akan meletakkannya di atas kayu dan juga tidak akan menaruh api di bawahnya. Biarlah kamu memanggil nama ilahmu, dan aku akan memanggil nama Yahweh. Maka ilah yang menjawab dengan api, dialah Elohim." Seluruh bangsa menyahut dan berkata, "Perkataan itu baik." Jadi di sini Nabi Elia semacam memberikan tantangan lah kepada umat mayoritas para penyembah berhala, para nabi-nabi palsu ini. Tantangannya yaitu memberikan persembahan atau kurban ya. Nanti Tuhan mana yang benar, yang berkuasa, yang sungguh-sungguh nyata, akan menyaut dengan api, begitu. Kemudian Elia berkata kepada para nabi Baal, "Pilihlah seekor lembu dan persiapkanlah terlebih dahulu. Karena kamu ini banyak, lalu panggillah nama ilahmu, tetapi jangan menaruh api di bawahnya." Nah, jadi jangan dibakar ya menggunakan korek api atau pemantik ya. Nggak begitu. Tetapi nanti kalau Tuhan itu benar-benar Tuhanmu itu benar-benar berkuasa, nyata, akan menjawab dengan api gitu loh. Api yang membakar persembahan atau kurban itu, begitu. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mempersiapkannya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada satu jawaban pun. Lalu mereka melompat-lompat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Jadi mayoritas para penyembah berhala ini teriak-teriak sambil lompat-lompat memanggil sesembahannya. Tetapi sesembahannya nggak merespon. Namanya juga sesembahan palsu, para berhala. Pada tengah hari, Elia mengejek mereka dan berkata, "Panggillah dengan suara nyaring
Bukankah ia adalah ilah? Mungkin ia sedang merenung, atau sedang ada urusan, atau ia sedang bepergian. Barangkali ia tidur dan harus dibangunkan. Nah, di sini Nabi Elia mengejek para nabi-nabi palsu, umat mayoritas para penyembah berhala-berhala, karena mereka memanggil sesembahannya, diteriak-teriakin, gak merespon. Namanya juga sesembahan palsu. Kemudian kata Nabi Elia, panggillah dengan suara nyaring. Mungkin sesembahanmu itu sedang merenung, atau sedang ada urusan, mungkin sibuk, atau mungkin sedang bepergian, lagi healing, jalan-jalan, atau mungkin barangkali ia tidur dan harus dibangunkan gitu loh. Maka mereka memanggil dengan suara lebih nyaring, serta menyayat-nyayat dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sampai darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah, kemudian mereka, umat mayoritas para penyembah berhala ini, beserta nabi-nabi palsu ini, memanggil sesembahannya lebih keras, lebih nyaring lagi gitu loh. Mungkin kalau di zaman sekarang mungkin mereka menggunakan alat bantu ya, mungkin apa ya, mungkin speaker, toa, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka ini memanggil dengan suara lebih nyaring, lebih keras, berharap sesembahannya ini merespon. Tetapi tetap saja nggak ada respon, nggak ada tanggapan dari sesembahannya. Namanya juga sesembahan palsu gitu loh. Mau diteriakin sekeras apapun, ya pasti nggak ada respon, nggak ada balasan. Setelah lewat tengah hari, mereka terus bernubuat sampai waktu memberikan persembahan sajian. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang memerhatikan. Lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, "Mendekatlah kepadaku." Maka seluruh rakyat mendekat kepadanya. Ia memperbaiki mezbah Yahweh yang telah diruntuhkan itu. Lalu Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Bani Yakub, yang kepadanya firman Yahweh telah datang, "Namamu akan menjadi Israel." Dengan batu-batu itu ia mendirikan mezbah dalam nama Yahweh, dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah yang besar itu, yang dapat membuat 2 sukat benih. Lalu ia menyusun kayu dan memotong lembu itu serta meletakkannya di atas kayu dan berkata, "Penuhilah dengan 4 buyung air, tuangkan ke atas persembahan bakaran dan ke atas kayu itu." Kemudian ia berkata, "Lakukanlah untuk kedua kalinya." Lalu mereka melakukannya untuk kedua kalinya dan berkata, "Lakukanlah untuk ketiga kalinya." Mereka pun melakukannya untuk ketiga kalinya. Maka mengalirlah air di sekeliling mezbah itu sehingga memenuhi parit itu. Pada waktu memberikan persembahan sajian, maka tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Yahweh, Elohim Abraham, Ishak, dan Israel, biarlah pada hari ini diketahui bahwa Engkaulah Elohim di Israel, dan aku ini hamba-Mu, dan seturut firman-Mu, aku telah melakukan semua ini. Jawablah aku ya Yahweh, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Yahweh Elohim, dan Engkaulah yang membuat hati mereka kembali kepadamu." Kemudian turunlah api Yahweh, membakar habis persembahan bakaran kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh bangsa itu melihatnya, maka sujudlah mereka serta berkata, "Yahweh, dialah Elohim! Yahweh, dialah Elohim!" Maka Elia berkata kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun dari mereka luput." Lalu mereka menangkapnya. Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan membunuh mereka di sana. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, mengenai umat mayoritas para penyembah berhala yang menduakan Tuhan, yaitu
Bapa Yahweh, Tuhan yang benar. Mereka menduakan, menyimpang dari jalan yang benar, menyembah para Baal, para berhala, mengikuti nabi-nabi palsu. Ketika kemudian diuji, ditantang sama Nabi Elia, siapa Tuhan yang benar? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang akan menjawab umatnya. Ketika mereka meneriakin Tuhan palsunya dengan suara keras-keras nyaring sekali, gak ada respon, gak ada jawaban, gak ada tanggapan. Tetapi ketika Nabi Elia memanggil Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar-benar nyata, yaitu Yahweh, Bapa kita, langsung ditunjukkan bahwa dialah Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang harus disembah. Kemudian pada akhirnya mereka semuanya kembali ke jalan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, Elohim Yahweh, bukan ilah-ilah lain, bukan sesembahan-sesembahan lain yang di luar daripada sesembahan Israel, yaitu para berhala. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.